Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam kelas daring mata pelajaran PAI 1. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar materi tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta menjauhi yang haram. Tahukah kalian mengapa Allah memerintahkan kita untuk memakan dan meminum yang halal? Mari kita temukan jawabannya di sini. Makanan halal merupakan makanan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Nah, bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi 2 syarat. Syarat pertama, thayyib. Makanan baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Syarat yang kedua adalah halal, yaitu dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Halal sendiri ada 3. Halal dari segi wujudnya atau zat makanan itu sendiri, halal dari segi cara mendapatkannya, dan halal dalam proses pengolahannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jenis makanan yang dihalalkan yaitu makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan, makanan yang tidak memberi madarat atau membahayakan kesehatan, belalang, sebangsa belalang, bahkan bangkainya juga halal. Binatang ternak. Semua binatang yang hidup di laut atau di air kecuali binatang itu tidak najis, haram lidzatihi. Ada binatang yang dilarang dibunuh, seperti di gambar ada semut, tawon, burung hudhud, dan burung syurat. Kemudian binatang yang menjijikkan, semua makanan yang bermudarat bagi kesehatan manusia, babi, semua binatang buas yang bertaring, yang taringnya itu digunakan untuk memangsa. Ada juga darah. Semua jenis burung bercakar yang cakarnya untuk mencengkram atau menyerang mangsanya. Dan yang terakhir, binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Ada tikus, gagak, anjing galak atau anjing gila, elang, cicak, dan ular. Semuanya adalah haram. Kemudian untuk haram li ghairihi karena faktor eksternal, yang pertama, binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah, jalalah, yang itu binatang yang sebagian besar makanannya adalah kotoran atau fases. Ketiga, makanan haram yang diperoleh dengan cara zalim. Keempat, semua makanan halal yang tercampur oleh najis.
5. Binatang yang disembelih untuk sesaji. Bangkai kecuali bangkai belalang, ikan, janin dalam perut hewan yang disembelih itu halal. Nah, untuk bangkai itu ada beberapa jenis sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ada al-munhaniqah, mati karena tercekik; al-mauqudah, mati karena terkena pukulan keras; al-mutaraddiyah, mati karena terjatuh dari tempat yang tinggi; an-natihah, mati karena ditanduk binatang lainnya. Kemudian semua binatang yang mati tanpa penyembelihan seperti disetrum, binatang yang mati karena dimangsa oleh binatang buas, semua bagian tubuh yang terpotong atau terpisah dari tubuhnya itu bangkai. Semua binatang yang disembelih untuk selain Allah. Nah, untuk minuman haram, yang pertama minuman yang memabukkan, kedua minuman yang berasal dari najis dan yang terkena najis, dan minuman yang didapat dengan cara batil atau tidak halal. Akibat buruk dari memakan dan meminum yang haram sebagai berikut. Amal ibadahnya tidak akan diterima Allah dan doanya tidak terkabul. Dapat merusak jiwa, terutama minuman keras. Dapat mengganggu kesehatan tubuh, menghalangi mengingat Allah SWT. Nah, demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.